الحمد لله. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan Jumat yang mulia ini sebagaimana tertulis dalam majalah Madani Kota Batam, hendaknya seorang khatib menyampaikan judul khutbah, yakni sedekah sebagai pembuka pintu rezeki. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa layaknya seorang petani menanam buah, pastilah tumbuhlah buah-buahan, karena yang diniatkan ini adalah ingin menanam buah. Begitulah ibarat seorang yang memberikan hartanya, disedekahkan untuk orang lain, maka kebaikan yang dia sudah berikan itu melalui sedekah, maka Allah tumbuhkan buah-buah, di mana buahnya berbagai macam buah, dan di antaranya adalah membuka segala pintu rezeki yang dialaminya dalam aktivitasnya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, khudh min amwalihim shadaqah, karena maknanya umum, maka berikanlah dari sebagian hartamu itu untuk disedekahkan. Supaya apa ya Rasulullah? Supaya membersihkan harta-harta yang engkau miliki, dan supaya membuka jalan-jalan rezeki. Sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengingatkan bahwa pancinglah datangnya rezeki itu dengan cara dirimu bersedekah. Maka dengan bersedekah, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bukan hanya sekedar mendapatkan pahala, tetapi justru itu akan membukakan ke jalan-jalan kemudahan dalam aktivitas kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus menjawab dan memberikan solusi bagi siapapun yang hari ini mencari rezeki, telah lelah dalam letihnya itu, mungkin sulit mendapatkan rezeki, ataupun mendapatkan rezeki tapi bukan kita yang menikmati, bahkan orang lain, bahkan diambil oleh orang lain, maka barangkali sedekah ini adalah yang akan menjadi solusi bagi rezeki kita sendiri. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita berikan tak selamanya berkurang. Sebagaimana pemahaman orang kapitalis bahwa 2 kurang 1 pastilah 1. Tapi dalam konsep keislaman, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sesuatu yang kita berikan, contohnya mungkin kita punya 2, kita berikan orang 1, mungkin secara terlihat itu berkurang, tetapi secara Allah, di mata Allah Subhanahu wa taala justru ini bertambah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah, ma naqasat shadaqatan min amwalin, bahwa tidak akan pernah berkurang sedikit pun harta orang-orang yang bersedekah. Maka ini penuh dengan keimanan cara melihatnya, jamaah. Maka berbahagia orang-orang yang diberikan amanah harta benda, diberikan amanah kekayaan, tetapi dia ingat tidak pernah berkurang harta seseorang bersedekah, maka dia ingin terus berbagi. Dengan berbagi itu dia dekat dengan Allah. Dia berbagi itu, dengan berbagi itu dia bisa dekat dengan orang lain, dia bisa bersahabat dengan orang lain. Bahkan banyak kemudahan-kemudahan yang Allah telah berikan. Salah satunya dibukakan pintu-pintu rezeki, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin barangkali kita mungkin ragu, maka ditegaskan lagi, ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah engkau infakkan itu barangkali berupa sedekah,
itu aku sendiri, kata Allah, fa wa yuhlifu, maka aku akan ganti, maka akan digantinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, wa huwa khairur raziqin, maka akulah, kata Allah, adalah zat yang maha luas rizkinya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak merasa, kadang-kadang merasa berkurang kalau harta kita diberikan kepada orang lain. Lebih-lebih jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali kita mungkin sulit hari ini dalam pekerjaan kita, ataupun punya masalah, belum punya solusi. Barangkali pengusaha mungkin sepi dagangannya, barangkali sedang sakit, maka mungkin barangkali sulit mencari obatnya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, dengan sedekah itu, jamaah yang dimuliakan Allah, Allah akan bukakan semua pintu rezeki. Maka orang-orang yang berusaha itu, sebagian dia menutup tokonya, maka disisihkan hartanya untuk bersedekah, untuk mengambil keberkahan dari usahanya itu. Ada orang yang sakit, barangkali belum sembuh-sembuh itu, maka dia bersedekah, niatkan karena kesembuhan, insya Allah diberikan kesembuhan sama Allah. Ada orang yang mungkin belum punya keturunan, barangkali sudah berapa tahun menikah tapi belum punya momongan, maka dengan konsep ini, rezeki maknanya luas, maka bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Tidak lama istrinya pun hamil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita ragu. Harta itu memang berkurang secara mata kita lihatnya, tetapi bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, apalagi harta itu disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka perumpamaannya, maka masali habbah, seperti satu bulir biji, ambatat fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang akan tumbuh 7 tangkai, dan masing-masing tangkai berbuah 100 biji. Maka wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah akan melebihkan lagi, berlipat ganda lagi atas apa yang telah aku berikan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bukan hanya sekedar di dunia saja, maka kita nanti akan melihat di akhirat nanti bahwa akan ada orang yang diterima amalan solatnya karena dia rajin bersedekah. Ada orang yang diterima pahala puasanya karena dia sering memberi buka kepada orang lain lewat sedekah. Ada orang yang diterima zakatnya ataupun diterima hajinya barangkali lewat sedekah. Nanti berganti lagi di padang mahsyar, maka sedekahnya menjadi pengayum, menjadi peneduh nanti di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang akan berteduh dengan sedekahnya masing-masing. Dan sampai lagi di pintu surga, bahwa gapura yang paling megah di antara gapura-gapura pintu surga, ternyata Allah gambarkan melalui hadis Nabi Muhammad SAW, adalah gapuranya orang-orang yang rajin bersedekah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti kita berpisah dari alam dunia ini, maka yang bisa melembutkan kita dari sempitnya atau sulitnya sakaratul maut, ternyata itu adalah sedekah kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari motivasi membukakan rizki dari sedekah itu akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang lebih rajin lagi untuk bersedekah, apalagi di masa sulit. Justru di masa sulit itulah Rasulullah SAW mengajarkan, bersedekahlah, Allah akan berikan jalan solusi dari mana yang jalan yang dia tidak sangka-sangka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.